Apakah Saul tidak mengenali Daud ketika ia berhasil mengalahkan Goliat dengan alih-alih? Padahal sebelumnya di dalam kitab 1 Samuel sudah dinyatakan bahwa Daud sudah bermain kecapi untuk Saul ketika Saul sering dihinggapi roh jahat dari Tuhan. Atau dalam arti roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Itu sesuatu yang cukup menjadi pertanyaan. Setiap roh jahat hinggap pada Saul, Daud memainkan kecapi dan menjadi pergilah roh jahat itu, karena kecapi itu dapat menenteramkan hati Saul. Ini sebelum kisah Daud menjadi seorang di antara bangsa Israel yang berani maju melawan Filistin dan langsung berhadapan dengan orang besar yang bernama Goliat. Ketika Daud menang itu, dia ditanya oleh Saul, "Siapakah engkau? Anak siapakah engkau?" Sepertinya Saul tidak kenal. Padahal sebelumnya pada saat Daud suka bermain kecapi, dia pun sudah ditanyai, "Siapakah engkau?" Dan dia jawab bahwa anak Isai. Ya, baiklah saudara, ini mungkin menimbulkan berbagai macam tafsir bahwasanya pengenalan Saul terhadap Daud berbeda pada saat Daud masih bermain kecapi dan pada saat Daud berhasil mengalahkan Goliat oleh karena kondisi kejiwaan Saul yang tidak stabil. Terlepas dari semuanya itu, kisah antara Saul dan Daud pada awal transisi kepemimpinan Saul pada Daud itu adalah karena Saul tidak melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan undur dari Saul dan memilih Daud sebagai penggantinya. Dan yang penting dari persoalan ini adalah ketaatan kepada perintah Tuhan daripada keinginan untuk menyenangkan Tuhan dengan cara sendiri. Dan dalam konteks tentang tafsir terhadap firman yang menyatakan Saul tidak mengenal Daud setelah mengalahkan Goliat, sehingga dia harus bertanya, sepertinya tidak mengenal Daud sebelumnya, berbagai kondisi dapat terjadi. Yang pasti di sini ada pesan kepada kita yang berbeda aliran atau denominasi. Penafsiran kita terhadap ayat Alkitab mungkin berbeda-beda. Secara kenyataan bahkan memang berbeda-beda. Oleh karena segala perbedaan itu, yang kita tekankan mestinya bukan keinginan kita untuk menafsirkan sesuai dengan aliran dan kehendak kita, dengan maksud memang untuk menyenangkan Tuhan. Terlebih dari itu semua, yang kita butuhkan adalah menjalankan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau diri sendiri. Ini perintah yang kedua dalam konteks hubungan sesama manusia, yang dinyatakan di dalam hubungan Saul dan Daud pada awal-awal hubungan mereka yang masih baik. Sebelum Saul akhirnya menjadi iri hati, benci, dan mengejar-ngejar Daud. Jadi, kita tekankan hubungan antara Saul dan Daud adalah demikian, saling mengasihi sebagai sesama manusia. Dan terlebih dari semuanya itu adalah hukum yang pertama, bahwa perintah Tuhan kepada kita bukan hanya saling mengasihi antar denominasi, tetapi seluruh aliran atau denominasi itu adalah menjalankan perintah Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan ini terrefleksikan dalam wujud ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, sudah berpesan, "Kabarkanlah Injil Kerajaan ini ke seluruh muka bumi. Baptiskanlah mereka dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah untuk melakukan semua perintahku." Itu yang mesti kita lakukan. Bahwa kita yang terutama adalah mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia, dan sangat mengasihi manusia itu, baik Anda, saudara, saya, dan semua orang di sekitar kita, bahkan nun jauh di sana.